Shalom, puji nama Tuhan. Selamat Hari Paskah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat lalu kita merayakan Jumat Agung. Dan kita tahu bahwa peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang luar biasa. Oleh karena Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Ketika Yesus mati, maka Yesus tidak mati terus, melainkan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Untuk itu saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita semua yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saya loncat ke ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini sangat jelas sekali bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Dan kita tahu bahwa kebangkitan Yesus Kristus menggoncangkan banyak pihak, baik pihak yang pada waktu itu berkuasa, khususnya pemerintahan Romawi, maupun juga para tokoh-tokoh agama, dan tidak terkecuali juga murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam cerita ini sangat jelas sekali bahwa pertama kali Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada wanita. Dikatakan di sini wanita itu antara lain di ayat yang pertama dikatakan bahwa pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Mereka datang ke kubur Yesus oleh karena mereka percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu pagi-pagi benar mereka datang ke kubur Tuhan Yesus dengan perasaan yang begitu hancur, perasaan yang begitu galau. Mereka datang ke kubur Yesus dan mereka sungguh-sungguh tidak mengharapkan bahwa peristiwa yang mereka alami dan saksikan pada hari Jumat sebelumnya itu terjadi. Dan mereka sungguh sangat sedih oleh karena melihat cara kematian daripada guru mereka, yaitu Yesus Kristus, dengan cara yang begitu sangat mengenaskan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh wanita-wanita ini tidak berlangsung lama. Oleh karena ketika mereka datang ke kubur Yesus, pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa mereka begitu kaget oleh karena ketika datang ke kubur Yesus, mereka menjumpai bahwa kubur itu sudah terbuka. Dan itu dikatakan di dalam ayat yang kedua B dikatakan demikian, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Jadi saudara, wanita yang datang, Maria Magdalena, ke kubur Yesus begitu kaget oleh karena mereka tidak menjumpai Yesus di sana, tetapi mereka berjumpa dengan malaikat yang telah menggulingkan batu di kubur Yesus. Dan selanjutnya kita melihat
Apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-9 dikatakan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Dan seterusnya. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita lihat dari peristiwa ini? Yang kita lihat dari peristiwa ini yaitu ada dua hal. Yang pertama, waktu mereka datang dalam keadaan sedih. Mereka datang dalam keadaan duka cita. Tetapi setelah mereka melihat dan mengalami langsung peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, mereka dikatakan di sini mengalami sukacita. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mendengar langsung dari perkataan malaikat yang mengatakan bahwa dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Saudara, apa yang sedang kau alami saat ini di dalam kehidupanmu, Tuhan sanggup mengubah. Tuhan sanggup menolongmu. Seberat apapun yang sedang menimpa, yang kita sedang alami dalam kehidupan kita, Dia bisa menggantikan persoalan yang berat, persoalan yang sulit, persoalan yang rumit, persoalan yang begitu sangat kompleks. Asal kau datang kepada Tuhan Yesus, Dia sanggup untuk mengubah masalahmu menjadi sukacita. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Dia begitu sangat sedih, dia begitu duka cita, tetapi ketika dia mengalami akan kuasa kebangkitan Yesus, dia begitu sukacita, dia begitu sangat, begitu gembira oleh karena dia meyakini bahwa Tuhan Yesus, Dia Allah yang sudah bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sejak Yesus disalibkan, mereka kehilangan pengharapan. Mereka merasa bahwa hidup mereka itu begitu sangat kelam, dan mereka merasa bahwa hidup mereka begitu suram. Tetapi ketika mereka mendengar peristiwa kebangkitan Yesus, apa yang terjadi? Muncul harapan, muncul satu keyakinan yang mereka alami, bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus waktu dia hidup, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bahwa setiap kita orang percaya yang sudah mengalami karya Kristus, yang sudah mengalami penebusan, yang sudah mengalami hidup baru, kita memiliki pengharapan. Pengharapan yang abadi, yang kekal, oleh karena Yesus, Dia pemilik kehidupan. Dia menjanjikan kepada setiap kita, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah persoalan yang terus-menerus menjadi pertanyaan bagi orang dunia. Ketika kita mati, mau kemana? Tetapi kalau kita hidup di dalam Yesus, jelas ada pengharapan, oleh karena Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus." Lalu dalam Yohanes 14 ayat 2 katakan bahwa di rumahku banyak tempat tinggal, aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagimu. Jadi saudara, pengharapan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen adalah pengharapan yang kekal. Bukan pengharapan oleh karena kita mendapatkan sesuatu hal yang berharga di dunia ini, tetapi kita sudah memiliki akan jaminan keselamatan ketika kita mati, bahwa Tuhan memberikan kehidupan kekal bagi kita. Dua hal itu yang kiranya memberikan kepada kita dalam peristiwa kebangkitan, bahwa Tuhan bisa menggantikan apa yang menjadi kesulitan dalam kehidupanmu. Duka cita menjadi sukacita, ketakutan menjadi kegembiraan. Kita juga dijanjikan untuk memiliki harapan, dan kita memiliki kehidupan kekal asal kita ada di dalam Yesus Kristus. Untuk itu saudara, biarlah melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh semakin yakin
bahwa Dia adalah juru selamat yang betul-betul Tuhan kirim untuk kita, sehingga kita yang seharusnya celaka, melainkan kita meroleh hidup yang kekal. Salam bagi kita semua, selamat merayakan Paskah. Biarlah peristiwa Paskah membawa kita untuk kita semakin dekat dan kita semakin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.